Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Di sini ya Bapak Ibu ya, ini salah satu program dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani untuk mengedukasi kita tentang kesehatan. Alhamdulillah ya. Ini kali kedua kita ada di sini untuk live talk show bersama Radio Barabas 975 FM juga. Jadi kita juga menyapa pendengar kita di 975 Barabas FM yang mungkin mendengarkan talk show ini. Ini adalah program Good Living bersama Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Kita live langsung dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 73 Pekanbaru. Ini kali kedua sekali lagi, tapi ini tanggal 23 Desember 2021. Dan Bapak Ibu mungkin tahu ya, kemarin tanggal 22 itu peringatan Hari Ibu ya. Jadi kita ini bersempena dengan itu juga. Sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Ibu untuk semua perempuan di Indonesia, di dunia juga. Mama is everything ya kan? Mama segalanya, semuanya yang ngurusin mama. Oke, sekali lagi mudah-mudahan semua mama di Indonesia sehat, amin, dan juga tetap bahagia. Oke, baik, kita sekarang live juga di YouTube channelnya Halo Awal Bros, dan juga kita live di Facebook Radio Barabas FM dan juga di YouTube channelnya Barabas 975 FM. Jadi untuk pendengar dan pengunjung Rumah Sakit Awal Bros Ayani sekarang ini bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan, banyak banget kontennya, menarik banget. Bisa langsung subscribe YouTube-nya Halo Awal Bros ya. Jadi ada banyak konten-konten kesehatan yang menghadirkan banyak para medis dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Termasuk di kesempatan ini Bapak Ibu penting banget ya. Saya juga sendiri baru tahu ternyata ada akupuntur di spesialis akupuntur dokternya. Ya, selama ini kan taunya akupuntur itu hanya dilakukan oleh terapis. Ternyata Bapak Ibu ya, akupuntur ini ada akupuntur medisnya. Makanya ini kita appreciate banget sama Rumah Sakit Awal Bros Ayani yang bersedia menghadirkan topik ini nih, tidur nyenyak lansia sehat dengan akupuntur. Bapak Ibu ada yang tahu akupuntur? Pernah akupuntur Bapak Ibu? Pernah ya? Pernah ya? Nah ini pas banget, kalau belum tahu juga pas banget. Karena di sebelah saya saat ini saya sudah bersama dengan Dokter Dian Eka Putri, spesialis akupuntur. Benar ya dok ya? Iya benar. Oke, beliau ini adalah dokter spesialis akupuntur di Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry menunggu agak lama dokter. Ya, nggak apa-apa. Oke, dokter sehat dokter? Sehat, alhamdulillah sehat ya Bang Adi. Alhamdulillah sehat dokter. Tapi sekali lagi kita mengucapkan makasih udah mau hadir di konten ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini benar-benar ngasih wawasan yang lebih luas ke orang-orang karena saya sendiri nggak tahu. Tapi dokter secara medis, akupuntur ini apa ya dokter ya? Jadi kita langsung bahas ya. Iya. Pertama-tama selamat pagi untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau mengucapkan selamat Hari Ibu. Iya. Untuk perempuan-perempuan Indonesia terutama kita yang ada di sini. Semoga kita semua sehat-sehat ya Bu. Amin. Sehat ya Pak ya. Nggak Amin. cuma Ibu aja tapi Bapak-bapak juga Iya. sehat. Tapi ada hari ayah loh nanti kan? Ada kan? Jadi apa akupunktur itu ya? Akupunktur kalau yang saya bidangnya itu akupunkturnya akupunktur medis. Oke. Jadi akupunktur itu adalah tuh salah satu metode terapi dari dunia kedokteran medis yang tujuannya adalah menstimulasi titik-titik akupunktur yang ada di permukaan tubuh untuk tujuan kesehatan. Wow, Nah, kalau akupunktur medis itu yang mengerjakan adalah dokter. Jadi ada dua nih, bisa dokter umum yang telah mendapatkan
pelatihan atau sertifikasi untuk kompetensi akupunktur medis dasar, atau yang kedua adalah dokter spesialis akupunktur medik gitu. Jadi dokter umum yang sekolah lagi untuk ngambil spesialis akupunkturnya. Gitu. Tapi memang dokter khusus untuk bidang akupuntur ini ada dokter spesialis tersendirinya ya dok ya? Iya ada. Iya. Nah kalau akupuntur ini bisa mengobati penyakit apa aja dok? Mungkin untuk pengunjung yang ada di sini mungkin Bapak Ibu mau tahu ya, mungkin selama ini kan taunya akupuntur mungkin untuk terapi biar mukanya tirus mungkin, untuk kecantikan ya, kecantikan estetik, itu sebenarnya gimana dok? Jadi akupunktur medis ini dia untuk penyakit atau untuk menjaga kesehatan dan bisa juga untuk kecantikan. Tapi kita lebih banyak ke penyakit sebenarnya gitu. Ada banyak penyakit atau keluhan yang bisa dibantu dengan terapi akupunktur. Misalnya ada gangguan, misalnya nih ya, gangguan keseimbangan hormonal, kemudian ada keluhan nyeri dari kepala, nyeri bahu, nyeri pinggang, nyeri punggung, kaki, lutut gitu. Nah, kemudian juga untuk menjaga atau meningkatkan sistem imun kita gitu. Ada akupunktur untuk anak juga. Misalnya anaknya pertumbuhannya agak terlambat atau nafsu makannya kurang gitu. Kemudian ada akupunktur geriatrik. Geriatrik itu maksudnya adalah akupunktur untuk usia lanjut. Nah, jadi untuk berbagai keluhan yang muncul pada lanjut usia gitu. Dan yang lain-lain sebagainya. Banyak ya. Berarti ini intinya nanti akan gimana sih dok, metode akupuntur ini sebenarnya secara teknis dia akan ngapain kita, memperlancar peredaran darah kah atau gimana ya dok? Jadi secara garis besar akupunktur itu prinsipnya adalah untuk menciptakan, mengembalikan lagi keseimbangan yang ada di dalam tubuh kita gitu. Metabolismenya. Iya, bisa ke metabolismenya, atau ke imunitasnya, atau ke sistem sarafnya, atau untuk ke stimulasi aliran peredaran darahnya biar lancar. Wah, penting ini Bapak Ibu, ya kan? Nah, apalagi akupuntur kan udah bukan satu hal yang mengerikan ya Bapak Ibu ya. Bukan kayak operasi bedah-bedahan, karena kadang di salon-salon juga suka ada akupuntur ya dok ya? Ya, itu yang dikerjakan oleh bukan dokter ya, non medis ya. Ada memang yang akupunktur tradisional, tenaga operatornya dibilang tuh pengobat tradisional atau batra, atau yang kita kenal Shinsei lah ya. Shinsei, benar Shinsei ya. Jadi ini udah lumayan familiar di tengah-tengah kita. Tapi ternyata Bapak Ibu ada dokter spesialis khusus akupuntur. Kalau udah dokter spesialis kan kita lebih nyaman ya Bapak Ibu ya. Artinya sudah teredukasi secara medis. Jadi kita nggak perlu was-was lagi kali ya dok ya. Nah kita di sini sekarang kebenaran ini kita membahas tentang tidur nyenyak lansia sehat dengan akupuntur Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini nanti kalau ingin bertanya tentang topik kita ke dokter spesialis akupuntur dari Rumah Sakit Walbros Ayani, boleh banget ya Bapak Ibu ya. Boleh. Nanti tinggal kasih tahu mau tanya apa, nanti dokter akan langsung jawab. Mumpung ada dokter spesialis Bapak Ibu, ya kan? Gratis lagi. Gratis. Dok, ini kita kan tidur nyenyak lansia sehat dengan akupuntur. Ini sebenarnya lansia itu tidurnya harus berapa jam minimal sebenarnya? Nah, memang kalau kita bahas tentang jumlah jam tidur, secara fisiologis atau secara normalnya, dengan bertambahnya umur, jumlah jam tidur itu berkurang. Memang berkurang. Biasanya kalau pada anak-anak kan bisa tidur sampai setengah hari kan, 10 sampai 14 jam. Nah, nanti udah lebih dewasa, biasanya lebih berkurang lagi tuh, bisa 6 sampai 8 jam. Nah, pada lansia yang sehat, sehat, itu biasanya jumlah jam tidurnya berkisar antara 5 sampai 7 jam satu hari. 5 sampai 7 jam. Iya. Kalau misalnya ternyata Bapak Ibu yang ada di sini nih yang masuk dalam kategori lansia itu umur berapa sih dok? Lansia itu di atas 60 tahun umurnya. 60 tahun lansia. Jadi itu tadi harusnya jam tidurnya berapa dok? Sekitar 5 sampai 7 jam ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang di atas 60? Nah, udah 5 sampai 7 jam,
nggak bisa tidur. Berarti gangguan tidur ya, Ibu ya. Nah, nggak mau tidur lagi, banyak pikiran ibunya kali. Oke, nah coba dok, ini termasuk gangguan tidur. Sebenarnya gangguan tidur itu seperti apa ya dok? Gangguan tidur itu sebetulnya lebih ke kayak ketidakpuasan kita terhadap tidur gitu. Bisa dari jumlah jamnya atau kualitas tidurnya. Ada yang tidur sampai 10 jam tapi bangun tidurnya juga tetap gak enak kan, tetap lemes, sakit. Iya, benar-benar. Nah, tapi kalau misalnya kayak ibu, itu kan dia jam tidurnya dikit banget ya Bu ya? Itu bahaya nggak sih sama kesehatan dok? Ya, kalau untuk gangguan tidur itu ada banyak macamnya. Jadi bukan cuma kurang jam tidurnya, tapi juga susah untuk memulai tidur biasanya. Jadi sudah naik nih ke atas tempat tidur nih dari jam 9 malam, tapi masih belum bisa tidur. Muter gitu, duduk, tidur lagi, tapi baru bisa tidur jam 12. Itu termasuk gangguan tidur. Atau sulit untuk mempertahankan tidur. Jadi tidurnya mudah, tapi sebentar-sebentar dengar suara terbangun. Gitu, sebentar dengar suara terbangun. 2 jam gitu ya. Atau misalnya sudah tidur nih, terus nanti terbangun, terus nggak bisa tidur lagi sampai pagi gitu. Itu gangguan itu termasuk tidur gangguan tidur. Nah, kalau misalnya ini terpaksa harus mengurangi jam tidur yang semestinya 5 sampai 7 jam. Itu pengaruhnya sama kesehatan gimana, Dok? Berpengaruh, tidur itu sebetulnya sangat-sangat berpengaruh untuk kesehatan kita. Memang kelihatannya kan tidak ya kelihatannya sepele ya, tapi itu besar pengaruhnya. Karena saat tidur itu badan kita tuh mulai beristirahat kan. Nah, di situ mulailah metabolismenya mulai, terus memperbaiki sel-sel yang rusak tadi, terus ada perbaharuan. Kemudian ya kalau saya tuh sering bilangnya tidur itu adalah untuk badan kita tuh mendetoks gitu, untuk membuang semua racun-racun. Iya gitu. Nah, kalau misalnya kita tidurnya kurang, jadi badan ini kan nggak sempat istirahat ya. Sementara nanti kita aktivitas lagi nih pagi gitu. Jadi metabolisme juga nggak lancar, terus ya udah kita tumpuk terus tiap hari gitu kan, sampai selama berapa lama ya nanti mengganggu ke sistem imunnya, jadi daya tahan tubuhnya jadi mulai lemah. Apalagi kalau kayak kondisi sekarang kan kita butuh nih ya daya tahan tubuh yang lebih kuat gitu. Nah, terus juga bisa resiko untuk penyakit-penyakit metabolik kronis ke depannya gitu. Seperti diabetes. Seperti diabetes, gitu. Hipertensi atau jantung. Apalagi kalau misalnya nih sudah ada riwayat sebelumnya. Nah, dia bisa memperberat nanti gitu. Waduh, ini yang perlu diatasi ya Bu ya. Mau nggak diatasi? Mau dong, mumpung ada dokter Dian nih, spesialis akupuntur dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Tepuk tangan dong untuk dokter Dian dong. Jadi pas banget nih Bapak Ibu kalau mau nanya, nanti Ibu mau nanya kan? Pastilah mau nanya, saya juga mau nanya. Dan katanya dokter bawa jarum Bu. Siapa tahu kan dapat akupuntur gratis. Jadi bentar lagi kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi tenang Bapak Ibu, yang di sini nanti ada beberapa ibu yang akan dapat goodie bag dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Ini sekali lagi bersempena dengan peringatan Hari Ibu kemarin tanggal 22 Desember. Baik. Nah, ini ada pertanyaan juga, Dok. Kalau misalnya akupuntur ini kan bisa untuk membuat tidur menjadi nyenyak dan berkualitas. Di sini ditulis begitu. Kemudian stimulasi titik-titik akupuntur yang tujuannya untuk mengaktifkan bagian otak yang mengatur ritme tidur dan keseimbangan hormon-hormon pengatur siklus tidur, bangun, dan manfaat banyak lainnya dari akupuntur. Nah, kalau misalnya pengerjaan akupunturnya seperti apa, Dok? Mungkin boleh dideskripsikan dulu, Dok. Khusus untuk gangguan tidur, akupunkturnya nanti sekitar biasanya berkisar antara 15 sampai 30 menit tindakannya. Memang agak lebih makan waktu dibanding yang lain ya terapinya. Dibanding nelan pil gitu ya, Dok? Iya. Nah, nanti akan dipilih beberapa titik akupunktur yang tujuannya memang untuk ke pusat tidur. Kan kita ada pusat pengatur tidur di otak nih. Nah, kemudian juga nanti ke hormon-hormon yang akan
membuat kita ada beberapa hormon yang berfungsi untuk membuat kita jadi lebih cepat tidur. Nah, kemudian juga untuk relaksasi efeknya, jadi menekan stres lah, menekan hormon stres. Gitu ya? Iya. Jadi akan dipilih beberapa titik. Bisa di kepala, bisa di tangan, bisa juga di kaki. Tapi tidak berarti harus semuanya di akupunktur ya, ditusuk gitu. Nah, yang tujuannya nanti untuk membuat udah dong badannya, ayo dong tidur gitu. Iya. Kadang suka gitu kan Bu, ayo tidur malah nggak bisa tidur kan Bu. Ya aduh, nggak tahu deh ini. Jadi ini untuk insomnia bukan hanya untuk lansia kan Dok, yang akupuntur ini. Bukan. Untuk orang-orang yang masih 17 kayak saya masih bisa akupuntur. Masih 17 ya, iya. Bisa, dia bisa untuk semua umur. Bisa untuk semua umur akupuntur ini. Baik, jadi kalau ada gangguan tidur terutama bisa diakupuntur walaupun untuk yang remaja-remaja. Iya. Karena sekarang banyak yang insomnia kan. Anak-anak malam-malam main game online, ya kan, tidurnya pagi. Padahal sebenarnya jam tidur yang baik itu kapan Dok? Jam tidur itu masih dianjurkan antara jam 9 malam. Jam 9 malam itu mestinya sudah mulai istirahat ya, sudah mulai tidur. Sampai kalau misalnya hitungannya sekitar 8 jam ya pas subuh tuh berarti. Pas makanya jam mungkin 5 bagi itu muslim sudah mulai. itu jam 5 udah harus sholat ya, bangun, subhanallah. Oke. Jadi ini menarik banget nih. Oh iya, satu lagi nih pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Kadang kan akupuntur tadi ada yang dilakukan oleh orang terapis. Kemudian ada yang medis sampai dokter spesialis kayak begini kan nggak gampang buat jadi dokter spesialis, pasti mahal ya kan? Apa sih keunggulannya kalau kita terapi sama dokter spesialis yang udah teredukasi secara medis dan juga terapi yang katakanlah yang di luar sana yang mungkin sertifikasinya masih kita belum jelas gitu Dok? Iya. Jadi gini. Gangguan tidur itu bukan hal yang simpel sebenarnya. Ada banyak faktor penyebabnya. Tadi kan Bang Ali juga bilang mungkin Ibu banyak pikiran gitu. Iya. Faktor-faktornya apa sih biasanya? Karena sebetulnya penyebabnya bukan cuma pikiran sebetulnya. Nah, jadi ada memang di badan kita tuh ada irama tidur lah, irama sirkadian yang mengatur kapan kita harus tidur, kapan kita harus bangun. Nah, itu normalnya tuh juga dipengaruhi oleh cahaya juga. Jadi pas pagi kan kita lebih segar bangun gitu. Udah sore matahari mulai terus mulai cahaya mulai berkurang. Nah, badan juga sudah mulai bereaksi tuh kan, ada hormon yang keluar, melatonin untuk membuat kita jadi lebih rileks, istirahat dan akhirnya tidur. Nah, pertama bisa karena gangguan irama tidur itu pertama. Nah, yang kedua penyebab kita kadang-kadang susah tidur juga karena penyakit. Misalnya kita ada penyakit tertentu yang bikin kita jadi susah untuk tidur. Misalnya ada nyeri. Nyeri ini kadang nyerinya kecil tapi mengganggu gitu. Jadi juga susah tidur. Atau ada penyakit lain, misalnya sering ada yang diabetes misalnya, setiap malam itu mesti terbangun 3-4 kali untuk buang air kecil. Jadi kan juga susah juga, tidur juga terganggu kan, tiap sebentar bangun. Atau juga suasana lingkungan misalnya, tetangga berisik nih lagi ada kondangan misalnya, gitu kan juga mengganggu. Pasti. Nah, yang dibilang mengganggu itu biasanya sudah terjadi dalam 3 malam selama seminggu. Dan itu terjadi berlangsung minimal 1 bulan. Jadi dalam 3 hari itu susah tidur nih, selama seminggu ini Senin, Selasa, Rabu misalnya 3 hari susah tidur. Dalam sebulan ini sudah dalam susah seminggu gitu. Itu 3 malam berturut-turut kita susah tidur, berarti udah termasuk gangguan gitu ya Dok ya? Sudah bisa dibilang gangguan tidur. Gangguan tidur. Dan segeralah akupuntur ke Dokter Dian, ya kan? Ada Dokter Dian di sini. Nah terus tadi aku tanya Dok, kalau misalnya bahayanya bedanya, kalau kita tadi belum ya bedanya dokter sama yang bukan dokter gitu. Akupunktur ini kan ke badan nih, jadi umumnya kan saya pakainya jarum. Ada laser juga yang tanpa jarum. Nah itu kita pakai harus pisau ada nggak Dok? Pakai pisau nggak ada. Itu dokter bedah nanti mungkin ya. Terus. Untuk pemilihan titik akupunktur misalnya, kalau di daerah kepala mungkin lebih aman nih. Kalau dokter kan lebih tahu nih anatominya seperti apa, mana daerah yang boleh ditusuk, mana yang enggak. Berapa dalam nih kalau mau pakai jarum, berapa dalam penusukannya gitu. Kemudian ada kontraindikasi enggak, misalnya pasiennya lagi pakai obat pengencer darah misalnya. Nah itu boleh diakupunktur tapi ada syaratnya gitu. Kita tidak boleh pakai jarum yang terlalu panjang, tidak boleh terlalu banyak.
Atau kalau kita punya laser, lebih baik kita pakainya laser karena kita tidak menimbulkan luka gitu kan. Baik. Terus ada beberapa kontraindikasi juga yang lain yang misalnya pasiennya takut sekali sama jarum gitu. Ada yang takut tapi bilangnya nggak takut misalnya Iya. Pas udah ketemu jarum kabur. Terus keringetan, terus kadang tensinya langsung naik. Nah itu kan nggak boleh tuh, nggak boleh, kita harus tenangin dulu nih misalnya, atau kita ganti modalitasnya pakai yang lain. Baik. Dan satu lagi. Kalau dokter yang melaksanakan atau dokter spesialis akupunktur di rumah sakit misalnya, kita tuh bisa berkomunikasi dengan dokter spesialis di bidang yang lain gitu. Jadi untuk penanganannya bisa lebih tim lah, bisa lebih komprehensif gitu, tidak satu-satu. Ditangani oleh tim ahli, ya enggak? Kalau misalnya ada misalnya tadi dokter bilang ada penyakit yang lain kayak darah tinggi, bisa tanya ke dokter yang ahli di situ juga gitu ya dok ya. Iya sih. Makanya kalau misalnya aku puntur ke Awal Bros Ayani aja deh, ketemu dokter Dian, mau nggak Bapak Ibu? Mau lah. Oke, nanti dokter Dian mau kasih lihat ke kita aku puntur sama dokter Dian itu kayak gimana Bapak Ibu ya. Pokoknya langsung di sini. Ibu mau ditusuk di aku puntur? Mau. Oke, nanti ya kita jeda dulu ya Ibu ya. Bentar, nanti Bapak Ibu yang mau tanya juga boleh tentang aku puntur. Ada dokter spesialis aku puntur, dokter Dian di sini dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Aduh, seneng banget pokoknya kalau ketemu acara ini bisa ketemu sama dokter spesialis yang beda-beda. Karena Rumah Sakit Awal Bros itu, Bapak Ibu ya, banyak dokter unggulan, dokter spesialis unggulan ya, dokter Dian ya. Jadi udah paling pas kalau ke Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Kita jeda sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita sebentar sambil siap-siapin jarum-jarumnya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau nyana tentang akupuntur sama dokter spesialis akupuntur boleh banget. Nah, Mitra Kota yang sekarang dengerin dari radio Barabas 975 FM juga boleh bertanya ya via SMS dan WhatsApp di 0822 8504 6975 tentang tidur nyenyak lansia sehat dengan akupuntur bersama Dr. Dian Eka Putri spesialis akupuntur dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Good Living bersama Rumah Sakit Awal Bros Ayani.
Sama Rumah Sakit Awal Bros Ayani, pelayanan terbaik untuk Anda. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Iya, makasih. Nah, ini terbukti ya bahwa akupuntur ini udah banyak yang nanya-nanya. Tadi udah ada Pak Yurlis, ada Ibu barusan nanyain ternyata mereka ada keluhan penyakit kayak tadi diabetes. Bisa diakupuntur nggak dok? Nah, sebelum kita ngasih lihat jarum-jarum yang dokter bawa, kasih tahu kita dong dok, ini kondisi pasien seperti apa yang boleh diakupuntur? Kondisi pasien ya. Iya. Akupunktur itu bisa untuk seluruh kondisi pasien dan untuk seluruh usia. Jadi dari anak-anak sampai lansia. Kemudian kalau untuk kondisi sampai dari pasien yang rawat jalan rawat jalan biasa, sampai pasien ICU pun juga ada yang di akupunktur. Oh, gitu. Jadi penyakitnya boleh apa aja dan kondisinya boleh kayak gimana juga? Ada yang tidak ada kontraindikasi atau ada kondisi yang memang jangan memaksakan untuk akupunktur, misalnya kasus emergensi, sakit perut misalnya curiganya ke usus buntu gitu kan. Ya itu jangan ngotot di akupunktur, tetap harus ke dokter bedah misalnya. Gitu. Tapi kalau akupuntur di sini, kalau ketemu sama dokter Dian, nanti akan konsultasi sama dokter spesialis lain. Ini bagusnya dikasih tindakan dan akupuntur kayak gimana gitu ya dok? Iya. Makanya kesini aja enak dok. Di sini banyak tenaga medis yang unggul, yang ahli di bidangnya, sama kayak dokter Dian. Nah sekali lagi kalau misalnya akupuntur ini, Bapak Ibu yang tertarik sama akupuntur bisa mendapatkan layanan akupuntur medis bersama dokter Dian salah satunya. Ini pengobatan tanpa obat ya Bapak Ibu ya. Terus ini di Rumah Sakit Awal Bros Ayani, dokter Dian ini setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi Bapak Ibu bisa buat janji dulu, bisa menghubungi customer care di 0812 1100 8838, ini WhatsApp ya, atau di sosial media Instagramnya @haloawalbros. Jadi tadi Mbak Dian udah brief saya juga bahwa Bapak Ibu kalau mau dapat nomor antrian di Rumah Sakit Awal Bros Ayani, nggak perlu datang ke sini terus cari nomor antrian, bisa via chat WhatsApp aja di Bapak Ibu di 0812 1100 8838 atau bisa DM Instagram di @haloawalbros ya. Jadi datang ambil antrian nomor 1, datang ke sini udah dapat nomor antrian nomor 1-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, dokter Dian, sebaiknya ini juga pertanyaan, sebaiknya berapa kali, frekuensinya berapa kali kita akupuntur dok? Untuk frekuensi akupunktur tuh tergantung sama kondisi penyakitnya. Bisa kalau misalnya akut penyakitnya ada yang 2-3 kali seminggu. Oke. Ada juga yang untuk maintenance aja bisa sekali seminggu atau malah bisa 1 kali sebulan gitu. Tapi akupuntur ini hanya untuk orang-orang yang punya masalah kesehatan kah? Atau untuk orang-orang yang sehat pengen lebih sehat gitu boleh nggak dok? Boleh, jangan tunggu sakit dulu ya. Karena bisa juga untuk menjaga kesehatan, misalnya kayak kondisi sekarang nih, kita harus butuh daya tahan tubuh yang lebih kuat gitu. Boleh diakupunktur dulu untuk imunitasnya gitu. Bisa sebulan sekali misalnya, atau kayak kemarin yang biasanya suka datang nih, mau liburan nih, mau jalan-jalan kan capek, jadi mau diakupunktur dulu biar nanti liburannya lebih enak. Gaya gitu banget ya kan? Dokter spesialis yang akupunturnya. Oke, nah dokter, ini tadi dokter bilang ada jarumnya. Coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. Atau kita langsung ajak salah satu penonton kita? Boleh atau gimana? Boleh ya? Jadi akupunktur itu tidak hanya jarum ya. Jadi selain jarum juga ada laser. Gitu. Laser akupunktur saya juga bawa nih, nanti dok, kita contohin. boleh dikasih lihat ya. Terus ada banyak, ada injeksi, ada akupunktur benang. Ada banyak. Jadi macam-macam. Medianya macam-macam. Jadi nggak melulu dari jarum Bapak Ibu, ada laser juga. Dokter banyak banget. Saya nggak bawa terlalu banyak, tapi untuk contohnya ada. Kalau ada yang mau coba boleh. Yuk, ibu yang di situ yuk. Ibu dari tadi udah gini di depan soalnya. Sini ibu ke saya. Iya. Karena biasanya kan pertanyaan pertama itu. Kalau misalnya ibu mau bertanya, sambil menunggu ibu ke depan ya. Nih, ibu boleh tanya ke sini bu. Sakit asam lambung, Ibu Ita. Penyakit asam lambung bisa enggak dipakai akupuntur? Kalau kondisinya keluhannya penyakit asam lambung boleh diakupuntur nggak ya dok?
Penyakit asam lambung ya. Nanti biasanya pertama kan kita ngobrol dulu nih. Penyakit asam lambungnya yang seperti apa. Terus sudah pernah diperiksa belum sama dokter dari penyakit dalam. Nah nanti kalau misalnya sudah dapat nih misalnya GERD atau dispepsi gitu. Kalau ada obat-obatan dari dokter penyakit dalam itu tetap harus dikonsumsi. Sambil diakupunktur membantu untuk mempercepat pemulihan atau menghilangkan rasa nggak enak di lambungnya. Di lambungnya. Itu juga bikin susah tidur ya Bu ya? Iya ya Bu ya. Ibu emah. Oh, asam lambung GERD ya. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa langsung buat janji aja sama dokter Dian Bu. Ya kan? Udah paling bener deh. Yuk Ibu ke depan yuk. Oke. Makasih ya Ibu. Iya. Iya. Mau nanya apa Bang? Silakan Bu. Duduk aja. Saya Abdul karena ini kalau penyakit asma bisa diakupuntur. Oh, penyakit asma. Semuanya punya penyakit ya di sini ya. Coba. Iya kan rumah sakit ya. Ya kali-kali mau ngelihat kita Bapak Ibu. Iya kan rumah sakit ya Bu ya. Oh ya, itu. Ya, ini dulu ya Ibu, dijawab dulu ya. Silakan. Dia asma bisa diakupuntur nggak untuk Asma ngatasin? tuh bisa dibantu sama akupunktur. Oh. Tapi sekali lagi ya, ada beberapa kondisi penyakit yang akupunktur itu posisinya ada di terapi penunjang gitu. Terapi utamanya kalau memang perlu obat dia tetap obatnya harus dimakan terus. Sambil dibantu dengan akupunktur nanti untuk mempercepat pemulihan. Iya. Oke. Baik. Nah, Ibu yang itu juga ada yang mau bertanya, silakan Ibu. Iya. Siapa Bu namanya? Kemudian pertanyaan. Ramsi Asna. Oke. Saya sama Ibu itu susah tidur. Susah tidur? Iya. Masalah kesehatannya ada yang kayak ada penyakit nggak gitu? Jantung. Iya. Kolesterol. Oke. Vertigo. Oke. Cuman kolesterol aja? Hah? Oh vertigo. Vertigo. Iya. Vertigo juga. Nah banyak banget di sini yang punya penyakit ya guys. Oke Ibu, makasih. Dijawab langsung ya sama dokter Dian ya. Oke. Baik, silakan dokter. Nah, enaknya akupunktur itu kalau misalnya datang dengan keluhan susah tidur, nanti kayak Ibu yang barusan nanya, kan ada penyakit kayak kolesterol, terus vertigo. Nanti kami biasanya akupunktur tuh tidak cuma untuk tidurnya aja. Tapi? Jadi untuk keluhan yang lain itu juga untuk vertigo, nanti dipilih titiknya untuk vertigo, terus untuk yang kolesterol misalnya, kalau ada hasil lab terakhirnya malah lebih bagus, jadi nanti kita bisa tahu kan. Nanti ada titik juga untuk metabolisme lemaknya gitu. Iya. Banyak bonusnya biasanya. Banyak bonusnya Bu, kalau akupuntur di sini kata dokter Dian, vertigonya dibenerin, ya kan, kolesterolnya juga. Jadi nggak satu-satu. Jadi kayak sekarang untuk tidur dulu nih, susah tidur. Besok untuk ininya, besok untuk itu yang enggak. Biasanya sekali jalan. Iya, tuh Ibu ya. Sambil ini ya. Iya, sambil kita akupuntur ibunya bentar ya Ibu. Ini Ibu siapa namanya Bu? Mas Riani. Ibu Mas Riani. Tadi keluhannya Ibu susah tidur karena ada penyakit juga. Asma sama jantung. Asma dan jantungnya dok. Makan obatnya rutin kan ya Bu? Insya Allah. Oh dari dokter Chandra. Yuk, ini jadi, kita bagus ya, gimana dok? Akupunktur itu tidak menyeramkan ya. Walaupun pakai jarum memang, tapi jarumnya itu kecil sekali. Tuh. Saya kasih contoh untuk beberapa titik aja ya Bu. Iya, karena semua titik bayar Bu. Enggak, bukan per titik kok bayarnya. Maksudnya kalau semuanya di sini enggak cukup 1 jam Ibu sayang, maksudnya. Apa bayar pun kita canda Ibu. Enggak, saya akupunktur enggak gitu kok Bu. Iya tuh. Iya. Titik bayar mah kasihan yang hitung titiknya ya kan. Gitu Bu, biasanya jualan gitu, kasih 1, nagih baru deh bayar. Ya coba kita lihat ya. Oh ini biasanya titik ini untuk kemana dok? Biar gampang tidur? Ini titiknya untuk menekan hormon stresnya satu, terus untuk bikin relaksasi supaya juga bisa tidur. Di titik ini menurut penelitiannya nih ya, penelitiannya, dia mengeluarkan setelah di akupunktur di sana, nanti dia akan mensimulasi otak untuk mengeluarkan neurotransmitter atau zat yang namanya endorfin. Endorfin itu untuk relax, terus dia untuk painkiller juga. Gitu. Oh gitu, mau relax bisa akupuntur ya?
Bisa. Ih, ngapain obat-obatan terlarang? Aku puntur aja ya, Bu. Bu, sakit nggak ditusuk gitu? Enggak. Enggak kan? Tuh, nggak sakit, Bu. Nih. Ini untuk apa, Dok? Ini masih yang untuk tidur. Tidur juga. Abis ini tidur deh Ibu di sini nih. Sebulan tidur di sini, jangan sering-sering dong, Bu. Sekali itu aja lah. Nggak sakit kata ibunya. Nah, jadi bisa pakai jarum saja atau kalau di poli biasanya saya tambahin ada stimulasi getarnya. Jadi stimulasi listrik lah untuk beberapa titik. Jadi biasanya nanti jadi lebih enak nih. Oh ya? Memang kadang-kadang tuh nggak langsung tertidur di situ ya. Biasanya tuh nanti. Itu hipnotis ya, Dok? Ya, ada nanti jeda waktu beberapa jam. Biasanya nanti malam atau tidur malam nanti biasanya udah bisa lebih enak. Iya, nanti malam Ibu mudah-mudahan lelap tidurnya ya. Udah daftar untuk ke akupuntur. Oh gitu, tahu gitu nggak usah tadi Ibu yang dipanggil. Itulah yang duluan. Iya, bercanda Ibu sayang. Bercanda Ibu. Ya. Kadang-kadang begitu ditusuk pas kena di titik akupunkturnya, ada rasa agak ngilu, kadang-kadang ada rasa kayak hangat, rasanya? Tapi kadang juga ada beberapa titik yang nggak terlalu ada rasanya. Jadi nggak semenyeramkan kalau membayangkan jarumnya ya. Benar-benar, karena kalau dilihat di YouTube itu di TV kan jarumnya banyak, kayaknya ngeri ya Bu. Ibu gimana rasanya? Kayak gimana, ngilu kata dokter tadi atau gimana? Nggak ada apa-apa, cuman kepalanya agak sedikit gitu. Bereaksi? Iya, di kepala. Kayak ada enak gitu. Oh, tepuk tangan dong. Baru 2 jarum tuh udah enak. Gimana 10 jarum? Enak banget pasti ya. Sebetulnya yang paling ada titik paling utama tuh di puncak kepala Bu, tapi harus buka jilbab. Jadi boleh Ibu buka jilbab? Nggak enak lah ya, jangan di depan. Enggak enak, aurat. Ya. Ya udah kalau gitu buat janji aja. Nanti di terakhir saya kasih tahu titik-titik yang bisa diakupressure sendiri di rumah. Kalau misalnya nanti susah tidur, jadi bisa dikerjakan. Jadi Bapak Ibu bisa ngerjain sendiri tanpa harus ke dokter Dian gitu ya? Bisa dikerjakan di rumah setiap hari gitu. Oke, baiklah. Nah ini berapa lama nih nanti ibunya ditusuk gini Dok? Biasanya sekitar 15 sampai 30 menit. Baik. Kalau sekarang mau nanti kita lepas juga boleh. Iya. Sekarang mau nanti dilepas aja juga dilepas boleh. ya Bu, biar dapat efek ininya untuk sama ibunya. Nah tadi dokter bilang ada laser. Terus ada laser juga, tapi untuk lasernya intensitas rendah, tapi kita harus pakai kacamata. Ya. Oh gitu. Jadi kita mesti safety ya. Saya contohin ke Bang Ali aja ya. Kok gelap Dok? Oh hijau. Kan kacamata laser ya. Iya. Oke. Dokter nggak apa-apa double kacamatanya? Nggak apa-apa, untungnya besar nih kacamatanya. Iya benar-benar. Yuk. Laser ini dia nggak pakai jarum, jadi nanti dia ditempel aja di titik akupunkturnya. Sebentar Misalnya, ya, saya set dulu ya. Dia emang harus banget pakai kacamata ya Dok? Harus, walaupun dia memang pakai sinar laser dengan intensitas rendah. Tapi untuk laser harus ada protokolnya. Setiap laser itu ada protokolnya, jadi kita harus safety. Oke. Memang efeknya bisa kalau ditujukan ke mata langsung, ya rusak saraf matanya. Tapi Dok? kan enggak ya, kita kan ke titik akupunktur. Jadi saya boleh pinjam tangannya nggak? Boleh Dok, boleh. Bawa pulang aja. Ini sama kayak jarum juga ya Dok? Iya, sama. Efeknya hampir sama dengan jarum, cuma kita nggak pakai jarum. Iya, coba kita lihat ya. Banyak masalah kesehatannya ya Dok. Masalah keuangan sih lebih kayaknya Dok. Iya, masalah ini ya. Oh dia anget ya Dok? Kayak ada nyentrum-nyentrum gitu dikit ya Dok? Iya, karena respon setiap orang beda-beda. Saya, mungkin karena saya udah sering tusuk sendiri, laser sendiri, jadi saya butuh dosisnya yang agak lebih besar. Oke, tapi kalau aja, Dok. yang jarang, baru sesekali kadang-kadang rasanya agak hangat, iya, atau kayak hangat. rasa kesetrum nih, iya, jalan benar, sampai ke sana. Tapi itu nggak menyeramkan ya? Enggak sih. Oh jadi ini yang dokter bilang tadi kita bisa aplikasikan sendiri di rumah?
ini laser. Kalau laser cuma ada di Dokter dokter spesialis. biasanya. Oh, kita nggak bisa beli lasernya gitu, Dok? Kalau beli bisa aja ya, tapi kalau untuk pakai laser, laser itu nggak asal nyalain terus dipakai gitu. Ada hitungan dosisnya gitu, ada hitungan berapa lama, terus juga ada mau pakai gelombang apa nih yang mau distimulasi apa. Kalau untuk nyeri pakainya yang gelombang A misalnya. Oke. Kalau untuk tidur gelombangnya B misalnya gitu. Wih, enak sih, Dok. Ini lagi ini relax, Relax. taruh di tangan saya aja tangannya. Tenang, nggak akan saya hipnotis kok ini. Oke. Nah, laser itu satu titiknya antara 1 menit sampai 4 menit. Ini udah selesai. Baik, udah ya. Nah, Oke, jadi terasa ada kayak menyebar gitu ya, Dok ya, sampai ke atas ya. Oke. Nah, ini bedanya sama jarum sama si laser apa, Dok? Lebih unggul mana kalau misalnya kita mau treatment pakai akupuntur? Yang pasti kalau untuk yang takut jarum, enak pakai laser. Oke. Terus pakai kacamatanya dilepas. Iya, nggak apa-apa, cakep kok. Gaya banget ya. Terus kalau misalnya kayak makan obat pengencer darah, misalnya kan banyak ya. Nah, kadang-kadang ternyata tuh keluhannya banyak misalnya. Kalau hanya gangguan tidur saja bisa di kepala, bisa pakai jarum. Tapi kalau ada hipertensi, ada riwayat jantung, diabetes, nah itu kan logikanya pakai jarumnya mungkin bisa ada 5, 6 atau 10. Nah, daripada pakai jarum, saya lebih milih pakainya laser. Jadi lebih nyaman juga, saya nggak bikin luka baru walaupun dia kecil, tapi sekecil apapun tetap namanya luka gitu. Iya. Nah, terus untuk pasien diabetes kan kadang-kadang tuh kalau ada luka, kebas kakinya, tangannya mati rasa gitu. Nah, itu saya lebih pilih pakainya laser. Baik. Nanti kalau ada luka di kaki nggak berasa, itu kan bahaya ya, bisa infeksi gitu. Betul. Oke. Jadi jangan sampai saya terapi tapi saya kasih penyakit yang lain lagi gitu. Bener. Timbul masalah kesehatan lain. Iya. Oke, sambil nunggu Ibu selesai terapinya kan 15 menit. Tadi ada yang mau nanya, Ibu ya? Sini Ibu. Bentar ya Ibu. Ibu yang kemarin ya? Ini kan Ibu Mary, udah 2 tahun berobat lambung dia. Ada kopi 2 kali kan, terus kopi 2 kali, terus keluhan saya sekarang ini kan sekalian, Ibu. Ini darahnya sedikit, darahnya ini tidur juga Bu, pegang barang mau jatuh, pasti jatuh. Jadi sekarang kan darahnya itu kayak berkumpul di sini. Tapi yang kebanyakan sebelah kiri Dok. Nggak terlalu terasa ya. Yang paling mengganggu apa Bu? Apa Bu yang paling mengganggu? Yang paling mengganggu yang susah tidur ini. Susah tidur ya? Iya, benar. Nah, nanti bisa dibantu tuh. Ibu bisa dibantu dan akupunktur nanti. Tapi tidak cuma untuk tidurnya, untuk yang keluhan yang lainnya juga nanti insya Allah bisa. Makanya enak kalau di rumah gitu. Nanti coba kan akupuntur dulu ya kita Ibu. bisa cari tuh sebabnya apa nih kira-kira gitu. Oke Ibu. Yang penting semangat ya. Semangat ya Bu. Terus obatnya dimakan rutin ya Bu. Iya, pejuang tidur juga ternyata. Iya. Oke. Ada yang mau nanya lagi tadi Ibu? Yuk ke depan yuk. Oh iya. Kakinya lagi sakit, sorry. Kalau harusnya di situ aja tadi ya. Itu tuh sama Mbak itu. Assalamualaikum, nama saya Sukma Dok. Iya. Saya menderita sakit tulang lutut nih. Dokter sih udah menyarankan operasi tulang lutut. Karena saya takut, jadi saya masih minum obat aja gitu kan. Ada bisa nggak di akupuntur lututnya gitu supaya loh. Operasi saya gitu ya. Terus saya juga susah tidur dokter karena saya ada vertigo. Saya selalu minum obat apa ya dikasih namanya tuh. Pokoknya obat untuk susah tidur gitulah ada dikasih, cuma minumnya bolehnya malam aja. Jadi supaya bisa nyenyak tidur dan lutut saya nggak sakit lagi, ada nggak bisa di akupuntur gitu ya? Udah gitu saya kalau luka sembuhnya agak lama gitu. Tuh Dok. Ada pengaruhnya nggak nanti gitu? Misal luka atau digigit apa aja gitu lama sembuhnya. Nanti takutnya bekas kayak tusukan jarum. kulit gitu loh. Gitu. Soalnya kita kan takut juga kan, memang nggak ada diabetes.
Betul. Cuman kalau lu dicucuk-cucuk kan nanti luka tuh. Iya. Nah, sembuhnya bahaya nggak gitu? Baik, ada Baik, efek makasih nanti. ya. Baik, makasih Ibu Sukma. Ya. Selamat Hari Ibu juga. Nah, gimana dok? Nah tadi untuk Bu nyeri Sukma. lutut, iya. Akupunktur untuk bantu mengurangi nyeri, menghilangkan nyeri itu bisa. Iya. Tapi kembali lagi, keluhan di lututnya itu sudah di tahapan yang mana, keluhannya apa. Nah kalau memang sudah tidak bisa ditawar lagi, harus indikasi operasi bedah, ya mesti dijalankan bedah. Jangan sampai kalau misalnya memang mau di akupunktur ya boleh-boleh aja coba akupunktur dulu gitu ya? terus, tapi toh nanti ujung-ujungnya juga akan dioperasi gitu kan, buang-buang waktu juga gitu. Tapi kalau misalnya dia di grade yang masih bisa dimodifikasi nih dengan obat, terus modifikasi gaya hidup, lifestyle misalnya Dengan akupunktur? membatasi gerak, itu masih bisa di akupunktur. Oh, nanti konsultasi dulu ya Bu Sukma ya sama dokter Dian ya. Nah, terus tadi kan luka susah sembuhnya, lama sembuhnya. Nah, itu juga yang tadi saya bilang. Jadi indikasi untuk kalau misalnya memang pakai jarum, bisa pakai jarum tapi jarumnya tidak terlalu banyak, atau nanti dikombinasi sama laser. Oh, gitu. baik. Itu tadi laser kan nggak ditusuk. Iya. Iya, itu tadi untuk pemilihan. Jadi memang ada banyak modalitasnya dan itu ditentukan sama kesehatan kondisi pasiennya. Jadi nggak bisa milih juga sebenarnya ya. Baik, saya mau akupunktur tapi maunya benang aja. Saya mau akupunktur Oh, mau kalau ini benang aja gitu. gimana dok? Diikat pakai benang? Gimana dok? Enggak, jadi benang itu akupunktur benang. Nanti ada, saya nggak bawa contohnya. Tapi Di ujung jarum akupunktur ini ada benang sekitar 1 cm. Nah itu nanti ditusukkan ke titik akupunktur yang mau kita tuju. Benang itu akan nanti diserap sama badan. Habisnya tuh sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Nah itu yang bisa bikin untuk maintenance biasanya. Jadi datangnya sebulan sekali aja. Apalagi kalau misalnya dari luar kota tuh juga nggak repot datang seminggu sekali. Benang itu berkhasiat bukan benang biasa ya? Biasanya tuh benang untuk luka operasi sebenarnya. Jadi biasanya kalau operasi kan dijahit pakai benang ya. Nah nanti kan benangnya nyatu sama kulitnya gitu. Baik. Nah dia akan ada di situ selama sampai dia habis untuk mensimulasi titik akupunktur itu secara terus menerus. Oh iya. Bukan benang yang untuk di klinik kecantikan ya. Bukan tarik benang ya? Bukan. Itu benangnya kan besar ya. Kalau ini tuh sehalus rambut sebetulnya. Oh berarti nggak mengerikan ya kan? Enggak. Oke. Baiklah kalau begitu kita udah di segmen terakhir dokter. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu di sini mau ada yang mau tanya lagi ke dokter Dian, bisa buat janji ke dokter Dian setiap Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 3 sore ya Bapak Ibu ya. Buat janji sama Mbak Dian boleh, atau bisa langsung ke ruang poli atau tanya di meja informasi. Oke, nah ini kita lihat Ibu dulu. Gimana Bu rasanya setelah sekian menit ini Bu? Agak enak badannya. Iya. Secepat itu ya dokter ya? Kita nggak janjian ya? Janji kan. Padahal kita nggak ada rekayasa lihat ya. Oh jadi akupunktur emang secepat itu ya dokter ya? Nah responnya tuh berbeda setiap orang biasanya. Ada yang memang rasanya langsung berasa. Untuk langsung berasa. Ada satu waktu itu pasien yang sudah 15 tahun pakai obat tidur. Terus masih bisa tidur cuma 3 jam. Jadi datang ke akupunktur, dia cerita kalau misalnya susah sekali tidurnya. Tapi begitu di akupunktur saya memang sengaja ngesetnya lama, 30 sampai 40 menit. Dan di setengah ini waktu terapi terakhir tertidur memang bapaknya. Oh berarti cepat itu namanya dok. Ya, tapi ada juga yang setelah 3-4 kali baru mulai ngerasa berasa. Efeknya. Ya, gitu. Kalau ibu baru berapa menit aja udah berasa ya Bu? Udah santai, rileks, ngantuk ada Bu? Ngantuk belum. Ngantuk belum, iya. Karena nggak sengaja nggak dibuat yang titik yang untuk ngantuk, bahaya ibu nanti tidur di sini kan. Oke dokter. Iya, aja ya, Bu. jangan tidur di sini kata ya. ibu. Jangan sampai nginep kan Bu? Iya. Nggak mau lagi, jangan Bu, jangan. Saya cabut ya Bu. Kita cabut ya Bu. Oke. Iya. Oke. Enak dok, enak ibu? Ya nggak ada apa-apa. Nggak sakit kan? Tapi berasa efeknya udah. Iya. Makasih ya dok. Terima kasih ya dok.
Dia bilangnya makasih sama Ali soalnya. Gak apa-apa. Ini untuk saya sengaja bawa contoh jarum tuh untuk ngasih tahu gitu kalau misalnya tidak semenyeramkan itu gitu. Walaupun pakai jarum tapi nggak seram gitu. Dokter untuk akupuntur. Oh baiklah, berarti ini ketemu sama dokter Dian. Ya udah kalau gitu. Sekali akupuntur berapa bayarnya, Dok? Kalau bayarnya ke Mbak Dian nanti nanyanya, biayanya. Ya. Iya dong. Baik ibuku. Terima kasih ibu, sehat selalu ya bu. Yuk bangun. Oke. Nah, yuk. Tepuk tangan dong untuk ibu siapa tadi bu? Bu Mas Riani, cepat sembuh ya bu ya. Amin. Oke dokter, kita udah di segmen terakhir dok. Tentang akupuntur ini apalagi yang ingin disampaikan ke pendengar Barabas atau juga yang nonton di YouTube channelnya Halo Awal Bros dan juga Barabas 975 FM atau juga Bapak Ibu yang ada di sini. Ya maaf. Jadi untuk tindakan akupunktur sendiri, ya, saya mau menyarankan tuh carilah tempat atau lebih baik akupunkturnya memang ke dokter kalau misalnya ada beberapa riwayat penyakit-penyakit yang lain gitu. Karena itu harus penting dan itu juga mempengaruhi nanti untuk hasilnya. Kalau untuk akupunktur kecantikan ya terserah mau akupunktur kemana ya terserah. Iya. Cuma yang penting diperhatikan adalah jarum akupunkturnya pastikan jarumnya yang sekali pakai dibuang gitu. Jadi bukan yang dipakai berulang-ulang. Dan tempatnya bersih, steril gitu. Ya. Oke, baiklah kalau begitu Dokter Dian, tepuk tangan dong untuk Dokter Dian, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak talk show ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sekali lagi Dokter Dian, spesialis akupuntur dari Rumah Sakit Awal Bros Ayani ini, praktek di Rumah Sakit Awal Bros Ayani hampir setiap hari ya Dok? Setiap hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Sore ya. Untuk informasi mungkin informasi lebih lanjut tentang layanan akupuntur medik ini, pengobatan tanpa obat di Rumah Sakit Awal Bros Ayani bisa menghubungi customer care di 0812 1100 8838. Ini WhatsApp aja ya. Atau bisa follow Instagramnya, DM ke sana directly message di @haloawalbros. Baik Bapak Ibu yang mungkin baru gabung di spesial talk show ini, kalau mau mendengarkan talk show-nya secara keseluruhan, bisa tonton di YouTube channelnya Halo Awal Bros ya Bapak Ibu ya, biar nggak setengah-setengah. Jangan lupa di subscribe juga ya Dok ya, biar ada notifikasi kalau ada edukasi tentang kesehatan lainnya dari Awal Bros Ayani. Ya, khusus untuk akupunktur di YouTube-nya Halo Awal Bros tuh ada banyak. Banyak yang bisa didengar dan ditonton ya. Ya. Baik, jadi sekali lagi jangan lupa di subscribe dan follow Instagramnya @haloawalbros dan jangan lupa juga di subscribe YouTube channelnya @barabas 975 FM. Ya. Dokter terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter udah mau repot-repot. Sudah dikasih kesempatan untuk memperkenalkan gitu akupunktur. Terima kasih juga, tepuk tangan dong untuk tim marketingnya Awal Bros Ayani. Makasih Mbak Dian and tim, luar biasa banget. Terima kasih juga udah memfasilitasi kita ada di sini Radio Barabas 975 FM. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa dengarkan program Good Living bersama Rumah Sakit Awal Bros Ayani setiap pekan pertama dan ketiga di 975 Barabas FM jam 10 sampai jam 11 siang. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu yang ada di sini semuanya segera sembuh, yang sakit amin. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Ibu ya, untuk ibu-ibu semuanya. Panjang umur, sehat dan bahagia. Kalau begitu saya Ali Dahlan pamit Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang pertama titiknya ada di kepala, jadi daerah puncak kepala. Oke dok, terus dok? Mohon maaf ya, Iya. saya contohin nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dok. Jadi dari titik tengah sini nih, tengah hidung, tengah wajah, tarik ke atas. Gini, Ya. pakai jari apa? Jari. Pakai jari terserah Oke, aja. gini. Jadi kita menentukan titiknya dulu. Dia persilangan antara yang di sini tarik ke atas kepala, terus juga pertemuannya dengan puncak telinga. Jadi dari puncak telinga kiri kanan ditarik garis. Nah, pas ketemunya di tengah-tengah sini. Gini. Ya, Gini? masnya di sini. ketinggian nih. Oh. Ya. Jangan ngina dong, pendek dan tinggi. Gini dok. Nah, Gini. dari sini lurus, tarik nih dari pertengahan dahi, atau kursi aja kali ya. Oh boleh, nggak ada dok. Oh iya. Nih, oh ada sini. Lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, nih gini. di daerah puncak kepala ya. Tunggu. Oh. Jadi nyarinya gini. Mbak, boleh minta tolong? Iya. Ini kan ada telinga kiri kanan. Jadi puncak kepalanya, puncak telinganya, tarik garis nih, ketemu kan di tengah sini. Oke. Terus satu lagi. Dari sini. Ya, dari sini, dari dekat dahi ini tengah. Ini udah benar belum nih dahi tengah nih? Ini dok. Iya, dari tengah dahi sini terus tarik garis ke belakang. Oke. Nah, dia ketemu nih, ketemu pas di puncak kepala kita. Oke. Nah, ini bisa dilakukan penekanan di sini. Oh. Acupressure-nya itu jangan terlalu keras tekannya. Takutnya bolong nanti kan dok. Ubun-ubun Nggak, cara menentukannya adalah, ini kan kita ada jari ya, ada kuku ya, kuku jari. Coba kita tekankan ke tangan kita sampai sepertiga ujung kukunya putih warnanya. Itu udah cukup segitu. Jadi segini, ini udah sepertiga ini kan. Nah, sepertiga ujung kukunya putih. Jadi udah cukup segitu. Jadi jangan pakai tenaga dalam sekeras-kerasnya gitu, jangan. Jangan pakai tenaga dalam benar. Iya. Nah, di sini Oke. biasanya rasanya tuh beda. Kalau pas di titik akupunkturnya rasanya agak-agak linu sedikit gitu. Tapi kalau bukan di titik akupunktur biasanya nggak terlalu berasa. Kalau misalnya ada hipertensi, biasanya lebih linu lagi nih rasanya di sini. Oke. Nah, ini dilakukan penekanan selama 1 menit. Oke. 1 menit. 1 menit begini. Enak loh dok. Ya bener. Sumpah. Ya enak ya. 1 menit begini. Bisa boleh dikerjakan 3-4 kali 1 hari. Enak, atau bener. kalau misalnya nih sebelum tidur nih, nah udah diginikan aja. Iya enak bener enak. Bisa disendiri atau misalnya untuk anak-anak juga biasanya nih enak nih bisa. Di sini 1. Oke. Enak ya. 1 menit ya dok. Ya. Terus? 1 menit ya. Iya. Hitung waktunya biar saya tekan 1 menit. Terus titik lain. Terus titik yang kedua yang di sini di pertengahan antar kedua alis. Maaf. Oh ini. Iya, di sini tadi. Iya. Ini alis kiri kanan nih, tengahnya dekat hidung. Nah, di sini. Ditekan. Iya, ini ditekan. Oke. Gini. Ini berapa lama dok? Tekannya jangan begini-begini ya. Oh, Enggak. jadi diam. Begini aja, ya tekan lembut aja pelan. Ini sama 1 menit. Oke. Ini buat buka aura nih sekalian nih. Iya ya, cakep dong. Oke. Ya, itu yang Terus? di kepala, itu yang di wajah. Iya. Terus ada juga yang di tangan. Yang tadi tempat saya akupunktur di ibu yang duduk. Iya. Ini giniin tangannya. Nah, ini ada jari telunjuk. Iya. Coba lihat jari telunjuknya. Iya. Kemudian sampai ke pergelangan tangan. Ini kan tulang nih ya. Oke. Ujung pangkal jari telunjuk ke pergelangan tangan ini tulang nih. Pas di pertengahan tulangnya bagi 2 gitu. Di sini. Oke. Relax tangannya. Iya. Nah. Oh iya. Ini udah sepertiga nih kan putih, sepertiga ujung kukunya putih. Udah. Kalau ini kita kurang ditekan di berasa sini. gitu ditekan lagi nggak apa-apa, lebih kenceng gitu dok? Enggak, jangan sakit nanti. Nih. Wih, enak. Sakit kan? Iya. Sakit. Enak. Kalau aku lebih senang kenceng-kenceng nih kalau di situ dok lagi pusing. Ya, tergantung ototnya sih. Kadang kalau ada yang tebal ototnya ya gitu. Iya, otot badak. Di akupressure 1 menit. Oh, 1 menit juga. 1 menit, 1 menit. Yang kanan, yang kiri juga? Kiri dan kanan ya boleh. Oh, kiri dan kanan. Oke. Ini fungsinya apa dok untuk buat tidur? Buat tidur, dan yang ini lebih ke untuk
relaksasi dan buat nyeri juga. Jadi kalau misalnya lagi sakit kepala atau lagi vertigo tadi juga bisa yang di tangan. Oh, yang di kepala ya? Yang di ya, sini. oh yang di tangan. Oh, oke. Nih. Ada 3 ya jadinya. Hah? Penjannya pakai jari aja. Jadi jempol atau telunjuk? Terserah, boleh jempol, boleh telunjuk. Tapi yang penting tekanannya itu sepertiga kukunya kita ini berubah jadi warna putih udah. Jadi nggak terlalu kencang ya. Oke. Baik, jadi bisa dicoba Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Dok ya. Ya, lebih enak lagi kalau ada yang mengerjakan ya. Jadi kita nggak akupresur sendiri ya. Benar ya. Jadi bisa gantian sama suami, tapi jangan suami orang ya Bapak Ibu ya. Oke deh, kan nggak live. Mudah-mudahan bisa diterapkan di rumah ya. Iya. Dokter, terima kasih Dokter Dian. Tepuk tangan dong untuk Dokter Dian. Bapak Ibu terima kasih sekali lagi ya. Sehat selalu semuanya. Amin.